Dia berasal dari ASI ibunya, berasal dari ASI. ASI eksklusif 2 tahun ya. 3 tahun. Yang setahu aku tuh sama MPASI ya, makanan pendamping ASI. Ada MPASI. Diberikan 6 bulan, 2 tahun mungkin. Mungkin dari aktivitasnya, terus harus kena sinar matahari juga gitu. Vitamin-vitamin lainnya kali ya. Pompasi belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Pompasi, mari kita kupas. Secara epidemiologis, prevalensi stunting Indonesia berdasarkan hasil pemantauan status gizi atau PSG 2016 mencapai 27,5%. Menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20%. Artinya, secara nasional, masalah stunting di Indonesia tergolong kronis, terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan anak. Masalah stunting dipengaruhi oleh rendahnya akses terhadap makanan dari segi jumlah dan juga kualitas gizi, serta seringkali tidak variatif. Stunting juga dipengaruhi aspek perilaku, terutama pada pola asuh yang kurang baik dalam praktek pemberian makan bagi bayi dan balita. Rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah akses sanitasi dan air bersih, mendekatkan anak pada risiko ancaman penyakit infeksi. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya. Yang mana hal ini tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitas di usia-usia produktif. Anak stunted lebih berisiko terkena diabetes, hipertensi, gangguan jantung, kanker, sistem imunitas yang lemah, dan IQ rendah. Berdasarkan upaya pencegahan stunting Indonesia, waktu emas pencegahan stunting adalah 1000 hari pertama kehidupan, di mana 1000 hari pertama ini terbagi menjadi periode pada masa kehamilan sebanyak 270 hari dan 730 hari pertama setelah anak dilahirkan. Upaya pencegahan stunting dilakukan dengan Pompasi, yang merupakan singkatan untuk pola makan, pola asuh, sanitasi, dan akses air bersih. Pertama, pola makan. Istilah isi piringku dengan gizi seimbang perlu diperkenalkan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan, memperbanyak sumber protein sangat dianjurkan, di samping tetap membiasakan mengonsumsi buah dan sayur. Dalam satu porsi makan, setengah piring diisi oleh sayur dan buah, dan setengahnya lagi diisi dengan sumber protein baik dari sumber nabati maupun hewani dengan proporsi lebih banyak dibandingkan karbohidrat. Yang kedua, pola asuh. Dimulai dari edukasi hingga para calon ibu memahami pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil dan stimulasi bagi janin. Serta periksakan kandungan 4 kali selama kehamilan. Lakukan persalinan di fasilitas kesehatan, lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD, dan berupayalah agar bayi mendapatkan kolostrum ASI. Berikanlah hanya ASI saja sampai bayi berusia 6 bulan. Setelah itu, ASI boleh dilanjutkan sampai usia 2 tahun, tetapi perlu diberikan pula MPASI atau makanan pendamping ASI. Pantau tumbuh kembang anak dengan membawa anak ke posyandu setiap bulannya, dan pastikan anak mendapatkan imunisasi yang telah tersedia secara cuma-cuma di posyandu atau di puskesmas. Yang ketiga, sanitasi dan akses air bersih. Biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta tidak membuang air besar secara sembarangan. Nah, sekarang Moms udah paham kan tentang cara untuk mendukung pertumbuhan anak pada 1000 hari pertama guna mencegah stunting? Yuk Moms terapkan Pompasi. Ibu pintar, anak sehat, bye-bye stunting.